Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas dan belajar di rumah. Anak-anak Bapak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak Bapak sudah belajar tentang membaca dan menulis bilangan bulat, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pada video kali ini, materi kita adalah perkalian bilangan bulat. Oleh karena itu, apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar? Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Jika sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita, seperti biasanya, kita selalu menyimak literasi Al-Quran yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran kita, yaitu perkalian bilangan bulat. Artinya, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat dari amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Apa maksud dari ayat ini? Setiap perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik, maka kita akan diberikan 10 kali lipat dari amal kita. Oleh karena itu, anak-anak Bapak semuanya, ayat Al-Quran ini sangat berkaitan erat dengan kegiatan firman kita, yaitu perkalian bilangan bulat. Kalau kita melakukan 10 kebaikan, maka dikalikan 10, maka dapat kita amal ibadah sebanyak 100 kali lipat. Oleh karena itu, sungguh besar kebaikan yang kita peroleh dari amal yang baik jika kita melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita saksikan dan kita dengarkan ayat yang kedua. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yaitu serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir dan tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini memiliki maksud adalah jika kita menafkahkan harta kita di jalan Allah berupa sedekah, kemudian kita ikhlas melakukannya, maka kita mendapatkan satu benih dan satu benih itu menumbuhkan 7 bulir. Satu bulir menghasilkan 100 biji, maka sudah 700 biji yang kita hasilkan dari sebutir benih jika kita mengeluarkan nafkah satu saja. Tapi kalau kita melakukan 1000, kalau 1000 benih kita 1000 benih atau 1000 nafkah atau uang yang kita nafkahkan harta kita di jalan Allah, maka kita mendapatkan 1000 dikali 7 bulir, maka mendapatkan 7000. 7000 dikali 100, maka mendapatkan 700.000 bulir. 700 maka kita akan mendapatkan 1000 dikali, kalau kita menafkahkan harta kita 1000, maka 1000 dikali 7, 7000, 7000 dikali 100, maka dapat 700.000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran kita, Bapak tidak akan lupa mengingatkan anak Bapak tentang protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian anak-anak Bapak
mencuci tangan sesudah dan sebelum beraktivitas, makan makanan bergizi, rajin berdoa, dan yang paling penting adalah jaga jarak dengan orang lain atau social distancing dan physical distancing. Anak-anak Bapak semuanya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada apel. Ada soal seperti ini. Dari toko buah menjual apel dalam kemasan kardus. Setiap kardus berisi 17 buah apel. Bapak Ardi membeli 4 kemasan seperti gambar di atas. 1, 2, 3, 4. Jadi ini maksudnya 17, 17, 17, 17. Berapa banyak apel yang dimiliki oleh Bapak Ardi? Bagaimana kita mencarinya? Untuk mencari jawabannya, kita perlu menjumlahkan kardus pertama, kardus kedua, ketiga, dan keempat. Nah, anak-anak Bapak semuanya, 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 dapat dia 68. Dalam kalimat matematika operasi perkalian bilangan bulat dapat kita tulis 4 dikali 17 sama dengan 68. Apa maksud 4 kali 17? 4 kali kita menjumlahkan angka 17. Kalau 17 kali 4, kita menjumlahkan angka 4 sebanyak 17 kali. Maka karena di dalam kardusnya ada 17, 17, 17, 17, kita jumlahkan 17, 17, 17, 17, dapat 68. Kalau dalam matematika kita tulis 4 kali 17. 4 kali kita menjumlahkan angka 17. Nah, itu yang perlu anak-anak Bapak pahami ya. Kita masuk untuk soal yang kedua. Nah, 5 kali 4. Nah, kalau 5 kali 4 berarti kita menjumlahkan angka 4 sebanyak 5 kali, atau 5 kali kita menjumlahkan angka 4. Nah, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 5 kali. Maka jawabannya 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini untuk soal pertama. 6 kali 7. Berarti 6 kali kita menjumlahkan angka 7. Jadi penyelesaiannya 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sebanyak 6 kali, maka hasilnya 42. Jangan pula anak Bapak sebutkan 6 kali 7 sama dengan 6 berapa Pak? 6 kali 7 kali kita menjumlahkan angka 6. Itu 7 dikali 6. Kalau 7 dikali 6 baru kita menjumlahkan angka 6 sebanyak 7 kali. Atau 7 kali kita menjumlahkan angka 6. Tapi kalau 6 kali 7, 6 kali kita menjumlahkan angka 7. Nah, itu dia bedanya. Nah, dari dua buah contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Nih, 5 kali 4, 4, 4, 4, 4 sebanyak 5 kali. 6 kali 7, 7 tambah 7 tambah 7 sebanyak 6 kali. Maka itu adalah penjumlahan berulang. Perhatikan soal berikut. Dah, anak-anak Bapak semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita menjumlahkan angka 6 ini sebanyak 8 kali. Maka kita tulis dulu 8 dikali 6. 8 kali kita menjumlahkan angka 6. Maka kita tulis 48. Nah, bagaimana dengan soal nomor 4? Negatif 3 kali 2. Nah, bagaimana kita mau mencari jawabannya? Nah, dapat kita selesaikan menggunakan pola berikut. Nah, kenapa kita mulai dari pola positif dulu, Pak? Karena kita harus mendapatkan pola negatif. Nah, kita mulai dari 2 dulu. 2 kali 2, 1 kali 2, 0 kali 2, 4, 2, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Nah, kita lihat nih, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Kenapa di sini 2 semuanya, Pak? Karena perkalian kita negatif 3 kita kalikan sebanyak 2 kali. Kita mengalikan. Nah, ini kata kalian negatif 3 kali 2. Nah, ini maka 2 di sini. Kita mau mencari yang di depan. Nah, ini negatif 3 nih. Negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. Pak, ada cara murahnya, Pak. Negatif 3 kali 2 kita kalikan saja dulu 3 dengan 2. Kita tambahkan nanti negatif di depannya. Boleh juga, anak Bapak. Tapi kalau diminta pola, ini polanya seperti ini ya. Nah, ini lanjut. Kalian berikut. 5 kali negatif 7. Nah, kita gunakan pula pola berikut. Nah, kalau dia 5 kali negatif 7, maka yang di sini adalah 5 semuanya. Nah, kita carilah polanya seperti 5 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 0. Nah, ini tadi juga kali 0. Setiap bilangan dikalikan 0 sama dengan 0 jawabannya. Nah, 5 kali 7 sama dengan
35. Karena di sini ada negatif, maka 5 kali negatif 7 sama dengan negatif 35. Ini merupakan pola. Kalau anak-anak Bapak sudah paham dengan perkalian bilangan bulat yang positif, maka perkalian bilangan bulat yang negatif sangat mudah sekali. Lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana dengan ini, Pak? Negatif 2 kali negatif 3. Nah, ini kita tahu dengan sifat operasi hitung bilangan bulat bahwasanya negatif kali negatif jawabannya positif. Positif kali positif jawabannya positif. Positif kali negatif jawabannya negatif. Negatif kali positif jawabannya negatif. Nah, ini kalau seperti ini berarti jawabannya positif. Nah, dapat kita buatkan polanya seperti ini. 2 kali negatif 3 dapat ini. Nah, ini dari positif nih. Anak-anak Bapak semuanya sampai dia menjadi bilangan. Nah, di sini negatif 3 ya, Bapak ganti dulu ya. Nah, ini sudah Bapak ganti negatif 3. Maka jawabannya adalah positif 6. Maka negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, dapat ya kita temukan, masukkan jawaban dari sini. Bagus anak-anak Bapak semuanya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan mengetahui lagi sifat dari operasi hitung perkalian bilangan bulat. Kita ada 3 sifat. Nah, pertama sifatnya adalah komutatif. Ini pertukaran, asosiatif pengelompokan, dan distributif penjabaran. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, sifat komutatif pertukaran. Nah, ini anak-anak Bapak pasti masih ingat. Kalau 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1. Nah, ini kalau dalam penjumlahan. Kalau dalam perkalian juga seperti itu. 1 dikali 2 sama dengan 2 kali 1. Nah, ini kita lihat contohnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini karena kita mau memakai perkalian bilangan bulat, positif dan negatif ya. Negatif 7 kali 3 sama dengan negatif 21. Berapakah 3 dikali negatif 7? Nah, maka kita lihat penyelesaiannya menggunakan pola. Nah, ini kita buat pola seperti ini. Maka negatif 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, kita lihat pula nih. Pola untuk 3 dikali negatif 7. Ini dapat kita buat seperti ini ya. Nah, ini nanti ada bedanya. Negatif, ini depannya negatif. Nih mau dicari. 3 mati ini dia positif 3 nih. Nah, ini bedanya 3, 7. Ini ada bedanya nih anak Bapak nih. Jadi ada 2 pola bilangan yang berbeda. Walaupun dia soalnya bersifat nanti dia komutatif, maka polanya berbeda. Kalau di sini negatif dulu berarti negatif nih kita cari. Kalau di sini positif berarti dia positif aja semuanya positif. Nah, yang ini belakang negatif. Nah, ini dia adalah salah satu bentuk dari pola bilangan. Ini sama ya jawabannya. 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 21. Nah, maka dapat kita simpulkan negatif 7 kali 3 sama dengan negatif 21. Dan 3 kali negatif 7 sama juga dengan 21. Maka contoh itu merupakan sifat dari komutatif. Perlu anak-anak Bapak ingat, nah ini sifat komutatif yang Bapak sebutkan tadi di awal, A dikali B sama dengan B kali A. Ini 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1. 100 kali 5 Pak, berapa jawabannya? 5 kali 100 sama aja, Pak 500 kan? Nah, ini adalah satu sifat komutatif. Kenapa harus kita tukar-tukar Pak? Saya tidak mau tukar-tukar. Nah, ini adalah salah satu sifat dalam perkalian bilangan bulat. Mau anak-anak Bapak tukar, mau tidak, ini merupakan pengenalan dari sifat komutatif saja. Nah, kita perhatikan contoh seperti ini. Contoh nomor 1. 3 negatif 3 kali 4. Nah, ini titik-titik kita ini kosong. Nah, ini ada negatif 3. Bilangan apa kita isi di sini? Ini sudah. Ayo bagus. Ini jawabannya adalah negatif. Ya, negatif sini. Nah, tidak. Ini jawabannya adalah positif 4. Kita tulis nih, positif 4. Nah, jadi kita tinggal cari jawabannya lagi. Negatif 3 dikali 4 atau 4 kali negatif 3 sama jawabannya kan 4 kali 3 12. Nah, ini kan ada negatif, berarti kita buat pola seperti ini. Nah, ini kita ganti 3 ini dengan 4. Nah, berarti 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Nah, bagus anak-anak Bapak sudah mulai paham sedikit demi sedikit. Lanjutkan soal nomor 2. 125 kali negatif 10. Nah, ini sama dengan negatif 10 kali titik-titik. Nah, ini karena ada angkanya lagi di sini, karena 2 buah angka kita pindahkan saja. Jadi 125. Nah, kita kalikan negatif 10 kali 125. Maka dapat di hasilnya negatif 1125. Ini kalau perkalian dengan bilangan dengan 0 ini sangat mudah sekali. Kita cukup menambahkan 0 di belakangnya. Kalau dia berapa nolnya di sini kan. Kemudian nomor 3. Negatif 15 kali negatif 20. Nah, ini tidak ada ditulis sini Pak. Bingung saya. Bagaimana saya mau menambahkan di sini. Mau mengalihkan ini nih Pak.
kita pindah ruas. Nah, ini berarti 20 kita taruh sini. Nah, 20. Sini berapa lagi? Negatif 15. Nah, ini kita udah paham tadi. Negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Nah, maka nilainya pasti positif. 20 kali 15. Karena sudah positif hasilnya 20 kali kita menjumlahkan kali 15. 15 sama 15, 30. 15 sama 15, 30. Nah, tambahkan sebanyak 10 kali lagi kan. Nah, kalau 20 ditambah 15 bisa juga. Ini terserah anak bapak semuanya. Maunya seperti apa jalannya. Oke, maka dapat hasilnya 300. Ini soal contoh untuk sifat komutatif. Nah, ini mudah-mudahan anak bapak paham ya. Kita lanjutkan untuk sifat yang kedua, yaitu sifat distributif atau asosiatif nih. Nah ya, bagus, sifat asosiatif. Perhatikan contoh. 2 kali dalam kurung negatif 7 kali 3. Nah, ini yang dalam kurung dikerjakan dulu karena kita sudah mengetahui berarti sifat dari operasi hitung. Kalau yang dalam tanda kurung itu yang dikerjakan dulu. Sama dengan 2 kali negatif 21. Dari mana tanda negatif 21 nih Pak? Ini kita kerjakan. 7 negatif 7 kali 3. Nah, ini negatif 21. Maka kita tinggal kalikan lagi. 2 kali 1. 2 kali M2 negatif 2 berarti negatif 42. Bagaimana dengan yang ini Pak? Ini 2 kali negatif 7 dalam kurung kali 3. Maka dapat kita selesaikan pula. Dalam tanda kurung kita kerjakan dulu. Nah, negatif 2 kali negatif 7 berarti dia negatif 14. Kita kali dengan 3. Ini tidak kita kerjakan kan? Kita pindahkan sini. Nah, jadi kita kalikan lagi. 3 kali 4 12 1. 3 kali 3 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Berarti negatif 42. Sesuai jawaban. Maka sifat dari ini adalah pengelompokan. Berarti A kali B. Kita kelompokkan nih. Kali C. Sama dengan A kali B kali C. Nah, maka kalau kita mengerjakan di sini, maka hasilnya juga akan sama. Dengan syarat perkalian. Ini harus yang anak-anak Bapak ingat ya. Kemudian untuk contoh berikut. Nih. Negatif 4 kali 5 kali 3 dalam tanda kurung. Nah, ini kita robah. Negatif 4 kali. Nah, ini berapa nih? Ya, bagus. 5 di sini. Di sini 3. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya Pak? Ini kita turunkan negatif 4 sini. Yang ini bagaimana lagi? 5 kali 3 tahu lah jawaban anak-anak Bapak. 15. Nah, kita kalikan negatif 4 kali 15. Hasilnya negatif 60. Nah, kan mulai anak-anak Bapak paham dengan latihan. Kemudian yang kedua, 9 kali dalam kurung negatif 7 kali negatif 2. Nah, ini tadi tanda kurungnya di depan, ini tanda kurungnya di belakang. Nah, ini kita pindahkan tanda kurungnya di depan. Berarti yang belum ada angkanya berapa? 9 dan negatif 7. Nah, kita kalikan nih. 9 kali negatif 7 dapat dia negatif 63. Yang ini kita turunkan ke bawah, negatif 2. Nah, kita tinggal kalikan. Nah, ingat, negatif dengan negatif jawabannya positif. Maka ini tidak ada negatif jawaban lagi, positif jawabannya. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 2 kali 6 sama dengan 12. Maka 126. Bagus anak Bapak. Itu contoh soal. Bagaimana dengan sifat yang ketiga distributif atau dijabarkan? Nah, nih, lihat nih. Contohnya, 2 kali negatif 7 tambah 3. Ini kita buat 2 kali negatif 7 kita buat seperti ini dulu. Nah, kemudian 2 kali 3. Nah, ini karena dari mana tanda positif ini Pak? Ini tanda positif sini. Nah, ini pindahkan ke sini. Nah, kita kalikan lagi. 2 kali negatif 7, negatif 14. 2 kali 3, 6. Nah, kita jumlahkan negatif 14 tambah 6. Sama dengan negatif 8. Nomor 2. 5 kali negatif 11 kurang 8. Nah, ini kita pindahkan seperti tadi. Karena ini perkalian. 5 kali negatif 11. Dari mana tanda kurang ini Pak? Ini dia. Nah, ini ada tanda kurang. Apakah punya hasil 8 nih? Tidak. Ini bukan punya hasil 8. Punya 8 ini adalah positif. Nah, ini dia. 5 kali 8. Nah, ini kita kalikan. 5 kali negatif 11. Negatif 55. Negatif 5 kali 8. Nah, ini tidak ada negatifnya sini. Ini adalah tanda kurang. 5 kali 8 sama dengan 40. Maka kita tulis negatif 55 kurang 40 sama dengan negatif 95. Perlu anak-anak Bapak ingat, sifat dari distributif dapat ditulis A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kalau kurang dia bagaimana Pak? A kali B kurang A kali C. Nah, itu dia nanti penjabarannya.
Pak, kenapa harus dikurung-kurung seperti ini, Pak? Ini adalah salah satu bentuk dari sifat dari operasi hitung. Saya tidak mau susah-susah, Pak. Tidak masalah anak-anak Bapak mau sukanya seperti apa. Kalau bertemu soal seperti ini, dapat anak-anak Bapak cari seperti ini. Nah, itu maksudnya tadi. Contoh ini, 5 kali negatif 11 kurang 5 kali 8. Nah, saya kalikan ini, Pak. Padahal ini bisa dikelompokkan seperti ini, kan? Kita jabarkan, distributikan seperti ini. Nah, ini. Jadi udah susah lagi. Nah, ini kan bisa nih 5 kali negatif 11 kali kurang 8. Ini bisa dikerjakan dulu. Negatif 19, 5 kali negatif 19, negatif 95. Nah, ini kalau bertemu soal seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk sifat dari perkalian. Dari contoh tersebut, mari kita kerjakan latihan. Nah, ini berarti ini kita kerjakan. Kita masukkan sini 6. Nah, sini berapa ini? Nah, kita kalikan ini dulu. Negatif 8. Ini positif. Ini 6. Tulis 6. Nah, ini negatif 4. 6 kali negatif 8. Nah, negatif 48. 6 kali negatif 24. Negatif 24. Nah, ini ada positif dan negatif. Dua tanda berdekatan. Maka kita dekatkan. Maka dia jadi positif. Negatif 48. Jadi positif atau negatif nih? Jadi negatif. Maka negatif 48 kurang negatif 24. Sama dengan negatif 72. Contoh soal yang kedua. Nih. Negatif 2 kali negatif 7 kurang 7. Nah, ini kita kalikan negatif 2 dipindah sini. 14 ini negatif 9. Kemudian negatif 2 lagi. Nah, ini negatif. Ya negatif. Tidak, ini 7. Negatif ini adalah kepunyaan pemisah. 7 ini si positif. Nah, dipindahkan. Negatif 2 kali negatif 9. Nah, kita ingat, Pak, negatif kali negatif positif. Nah, maka tulis ini 18. Nah, bagus. Kurang, tulis ke bawah negatif kali positif, maka nilai jawabannya negatif. Nah, negatif 14. Karena dua tanda berdekatan, maka kita dekatkan jadi positif dia. 18 tambah 14, 32. Nah, ini anak Bapak sudah sangat paham sekali. Nah, bagaimana dengan soal cerita, Pak? Saya mau menyelam mutiara, Pak. Kedalamannya 3 meter per detik, berarti setiap 3 meter, setiap 1 detik 3 meter. Kecepatan orang menyelam ke dasar laut, kemudian menyelam selama 5 detik. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita ingat tadi bahwasanya kecepatan itu sama dengan V ya. Waktu sama dengan ini waktu itu apakah sama dengan S? Nah, ini tidak ya. Waktu itu bukan sama dengan S, waktu sama dengan T. Kita rubah dulu ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, Bapak sudah merubah nih, waktu adalah T ya. Setiap 1 detik dia 3 meter. Kalau dia 3 detik, Pak, bagaimana berarti? Kita jumlahkan saja. 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 9 meter. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan rumus. Nah, jadi kalau seperti ini, anak-anak Bapak berjalan atau mendaki jenjang. Setiap 1 detik dapat 3 jenjang. Nah, berapa dalam 10 detik? Nah, berarti kita tambahkan 10 dikali 3, berarti kita menjumlahkan angka 3 sebanyak 10 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, berarti dapat dia 30 jenjang yang sudah anak-anak Bapak lalui ke atas ya. Kalau kita menggunakan rumus, nah ini kalau menggunakan rumus, kecepatan itu sama dengan V. Nah, ini kecepatannya V. Waktu T. V itu sama dengan S per T. S-nya ada jarak. Nah, jarak sama dengan V kali T. 3 meter per detik kali 3 detik. Ini detik sama detik kita hapus, kita hilangkan. Tinggal lagi 3 kali 3 sama dengan 9. Dapat dia 9 meter. Itu untuk soal yang pertama, soal cerita ya anak-anak Bapak semuanya. Ini untuk soal yang kedua. Anggi mempunyai 6 helai uang Malaysia dengan nominal RM10 untuk masing-masing helai. Nah, kalau 6 helai dia berarti berapa dapatnya tuh? Ah ya bagus, 60 helai. Jika dikurs rupiahkan saat ini RM1 itu 3.500. Berapa uang Anggi semuanya dalam rupiah? Nah, bisa kita hitung. Uang itu 6 helai, RM10 masing-masing helai. Berarti 6 kali 10 sama dengan 60. Jika kurs 1 rupiahnya itu ringgit itu 3.500, kita kalikan 60 kali 3.500, maka dapat dia 2.100.000. Maka uang si Anggi itu 2.100.000 untuk dalam nominal uang rupiah. Ini anak-anak Bapak semuanya. Semoga anak-anak Bapak dapat memahami soal maupun materi yang Bapak sajikan ini. Ingatlah anak-anak Bapak semuanya, ulang-ulangi materi yang sudah Bapak berikan supaya anak-anak Bapak paham dalam mencari soal-soal yang akan diberikan nantinya ketika penilaian harian dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester.
untuk menutup pembelajaran kita. Semoga anak-anak Bapak dapat paham. Kalau tidak paham silahkan bertanya melalui grup yang sudah kita buat. Anak-anak Bapak boleh bertanya ya. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Semoga materi perkalian bilangan bulat ini dapat kita laksanakan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memudahkan kita dalam operasi hitung nantinya. Terima kasih anak-anak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.